kabar Basodera semua? Bersama saya Nini Lese. Hari ini saya bersama dengan salah satu narasumber, dengan Ibu Novi. Ibu Novi ini merupakan Kepala Divisi Humas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kupang dan juga pernah bekerja di Jepang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nah, karena bisa berbahasa Jepang, kita coba tes dulu apakah ini betul-betul bisa bahasa Jepang atau tidak. Ohayo gozaimasu minasan. Itu artinya apa Ibu? Itu artinya selamat pagi, Ohayo. pemirsa semua di rumah. Oke Ibu. Nah, kenapa beliau ada di sini? Karena kita mau membahas tentang program UCB yang bekerjasama dengan luar negeri, dalam hal ini Jepang. Nah, buat adik-adik semua yang mau tahu atau mau pergi ke Jepang, kita akan kulik-kulik bersama dengan Ibu Novi. Oke Ibu, dasarnya UCB membuat program ini apa? Sebenarnya ada beberapa hal yang mendasari. Yang pertama, memang mimpi dari Ketua Dewan Pembina Yayasan, ya, Bapak Insinyur Abraham Paulianto, adalah untuk mengirimkan tenaga kerja profesional ke luar negeri. Kalau dulu beliau sempat mempunyai PJTKI, ya, jadi mengirimkan tenaga informal, maka sekarang beliau mau mengirimkan tenaga yang memang sudah mempunyai skill dan ilmu yang lebih profesional, yang bagus, dan juga dengan harapan mereka bisa diperlakukan dengan baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang alumni UCB ini sudah beberapa yang kami kirimkan ke luar negeri, tetapi masih mengikuti program pemerintah. Jadi ada program government to government, pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak luar negeri seperti Jepang, Timur Tengah, ya. Jadi alumni kami mengikuti program itu. Kemudian yang paling sangat memprihatinkan adalah kami melihat bahwa ketika alumni yang sudah kami latih mempunyai ilmu yang luar biasa, kami benar-benar menggembleng mereka, mempunyai skill yang bagus, justru mereka kesulitan menemukan pekerjaan. Nah, ini karena itu kami dengan program ini berharap bahwa setiap tahun alumni memang baru di 2 program studi dulu, ya, program studi keperawatan dan kebidanan. Ketika mereka tamat, kami berharap sebagian besarnya itu langsung terserap, dan terserapnya ke luar negeri, karena memang kebutuhan di luar negeri juga tinggi untuk tenaga kesehatan, seperti itu. Nah, dari pihak pemerintah sendiri, dari BP2MI juga mempunyai, dari pemerintah kita lewat BP2MI sudah membuka peluang untuk bisa dari pihak swasta bisa mengirimkan tenaga keluar, seperti itu, Kak. Oke, berarti memang pihak UCB sendiri punya harapan, ya, punya harapan alumni dari sini akan mendapatkan pekerjaan, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Kapan mulai nih programnya? Program ini kita memulai sesuai dengan tahun akademik yang baru di UCB. Kami mulai di 9 September 2024. Per bulan September per tahun itu kita akan memulai program ini sesuai angkatan, ya. Untuk angkatan perdana nih, itu targetnya kita untuk 100 orang, ya. Mungkin kita bikin 4 kelas untuk latih mereka secara khusus bahasa Jepang. Selain mereka memang mengikuti pembelajaran keperawatan dan kebidanan, mereka juga diberikan kursus bahasa Jepang setiap hari itu 2 jam. Dan program pembelajaran ini akan berlangsung sampai mereka menyelesaikan kesarjanaan mereka. Baik Ibu, untuk proses atau cara mendapatkan program ini seperti apa untuk calon mahasiswa ini? Untuk mendapatkan kuota 100 orang, ya, target kami 100 orang, itu adik-adik itu mahasiswa baru, mereka mendaftar dulu.
Jadi calon mahasiswa baru mendaftar dulu ke UCB lewat portal SPMB UCB. Kemudian setelah mereka sudah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa UCB, kami ada beberapa tim, baik dari tim Kupang maupun ada tim Jepang. Itu kami melakukan interview kepada semua yang berminat di program ini. Dari situ kami menyaring yang memenuhi kriteria untuk bisa belajar, dan tentunya ada yang bersungguh-sungguh ya, dan juga mampu. Mereka yang akan dikelompokkan ke dalam satu kelas khusus yang disebut dengan ya kelas pembelajaran khusus ya. Khusus dalam hal ini ada tambahan pembelajaran Jepang untuk mereka. Jadi belajar bahasa dan juga belajar keperawatan lansia, kemudian belajar juga kosakata keperawatan lansia, atau juga penyandang cacat juga. Jadi adik-adik ini walaupun perawat ataupun bidan, mereka juga bekerjanya sebagai tenaga kesehatan, care worker ya, atau kaigo fukushishi lah istilahnya, atau caregiver. Mereka bekerja, mereka akan di sini juga akan dilatih kemampuan mereka dengan alat-alat yang sama seperti alat-alat yang di Jepang. Jadi nanti akan diadakan juga alat-alat itu untuk alat-alat Jepang yang fasilitas yang akan digunakan untuk perawatan di sana itu juga akan dipakai, dilatih di UCB. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Mereka akan belajar bahasa Jepang ya. Untuk fasilitas sendiri kan mereka belajarnya di kelas saja, atau apakah di lingkungan UCB sendiri disediakan fasilitas lain yang mendukung pembelajaran tersebut? Untuk peserta yang sudah masuk dalam kelas khusus pembelajaran bahasa Jepang ini, mereka itu diasramakan. Jadi mereka diasramakan selama 4 tahun, asramanya gratis. Asrama ini asrama yang layak ya, ada AC, kamar mandi di dalam, kemudian disediakan juga untuk laundry cleaning roomnya ya, laundry roomnya ada. Terus asramanya itu juga disetting, tamannya itu juga ala-ala Jepang lah, seperti itu. Terus tujuannya diasramakan ini karena memang di asrama adik-adik ini akan dilatih untuk sehari-hari sudah menggunakan bahasa Jepang yang sudah dipelajari. Kemudian mereka juga akan dilatih, misalnya mungkin ada kelas malam itu dikasih penjelasan-penjelasan seperti apa kehidupan di Jepang. Mungkin di hari Sabtu kita bikin kegiatan memasak makanan-makanan Jepang. Karena nanti kita akan mendatangkan juga koki, orang Jepang, chef ya. Orang Jepang yang akan melatih bahasa Jepang, kemudian mungkin melatih memasak makanan Jepang. Kemudian mungkin melatih bagaimana menata bunga ya. Menghias ya, pakai bunga-bunga kan, itu seperti itu ya. Jadi ada banyak hal yang budaya-budaya Jepang itu yang memang kita biasakan di asrama supaya ketika adik-adik sampai di Jepang mereka sudah terbiasa dengan itu karena sudah berada di asrama, sudah dilatih. Dan juga kan lebih bagus kalau mereka diasramakan, setiap hari orang-orang ini akan menggunakan bahasa Jepang, akhirnya lebih cepat mereka bahasa Jepangnya. Nah, memang asrama ini gratis ya, asramanya saja yang gratis, tapi makan minumnya ya mereka sediakan sendiri. Kelas bahasa Jepangnya juga gratis, tapi kalau pembiayaan untuk kuliah perawat dan kuliah bidan itu ya bayar sesuai registrasi UCB. Yang gratis tuh hanya kelas Jepang sama asrama. Seperti itu. Kemudian kelasnya nih, tadi kan ditanyakan kelas. Kelasnya itu kita memang menyediakan kelas khusus. Jadi kelas khusus yang sehari-hari nanti belajar di situ gitu. Kelasnya di sana, dan keuntungannya itu adalah pengajarnya itu adalah orang-orang Jepang. Jadi kita mendatangkan orang Jepang itu
4 orang ya. Kemudian empat orang Jepang ini ada juga timnya dari Indonesia, ada 4 guru Indonesia mendampingi. Jadi satu kelas sekitar minimal 25 orang. Ada satu guru orang Jepang, satu guru orang Indonesia. Seperti itu. Nah, program ini UCB buat ini berdasarkan kerjasama atau ada MOU ya. Kami mempunyai MOU dengan saat ini 3 perusahaan. Yang pertama itu APRI, kemudian ada perusahaan APRI itu di Osaka ya, kemudian ada perusahaan Incolex itu di di Tokyo, dan satu lagi perusahaan Yunagi itu di Hyogo. Jadi memang ada beberapa tempat dan perusahaan ini perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka nanti yang membantu untuk merekrut adik-adik kita dan juga memperkenalkan adik-adik kita ke partner mereka di sana, karena mereka punya serikat sesama pengusaha juga ya di sana untuk bisa ini ada nih pekerja di sini. Nah, kita kan tahu di Jepang itu angka kelahiran kan kecil. Sehingga anak-anak muda itu semakin semakin berkurang tenaga kerjanya. Kemudian anak-anak muda yang sekarang di Jepang itu mereka fokusnya mereka lebih memilih pekerjaan yang lain, sehingga memang untuk tenaga keperawatan itu sangat kurang untuk orang perawat lansia sama perawat penyandang disabilitas ya. Sedangkan di Jepang itu umur harapan hidupnya kan tinggi. Kalau tidak salah satu negara yang umur harapan hidupnya tinggi sampai 100-an baru berpulang ya, itu banyak di Jepang. Nah, ini siapa yang merawat mereka? Anak-anak muda yang mau merawat mereka juga sangat minim yang minat ke situ, sedangkan anak-anak mudanya juga sedikit. Karena itulah 3 perusahaan ini datang ke UCB untuk menanyakan apakah ada bisa peluang kerjasama ini, dan kebetulan sama juga dengan visi UCB bahwa untuk bisa alumni bisa terserap dengan baik, ya sudah akhirnya program ini bisa berjalan seperti itu. Baik Ibu, untuk alumni yang akan diberangkatkan ke Jepang itu prosesnya seperti apa untuk pengurusan visa dan lain-lain, itu apakah akan ditanggung oleh UCB atau mereka sendiri? Oh ya, adik-adik yang akan ke Jepang itu ya, mereka ada ya program dari pemerintah, dari BP2MI itu sebenarnya ada 14 sektor pekerjaan atau untuk Specified Skilled Worker, SSW biasanya disingkat seperti itu. Nah, ini salah satunya itu caregiver. Nah, untuk bisa bekerja di Jepang itu ada alur pendataan atau alur pendaftaran. Nah, ini ada website yang dibuat oleh BP2MI, ada Cisco TKLN namanya. Nanti ada alur pendaftarannya di sana sampai adik-adik ini bisa apply visa. Kemudian kemudian ada lembaga yang memiliki kewenangan mengurus proses penempatan, itu namanya organisasi penerima ya, atau accepting organization. Kemudian ada juga organisasi support registered support organization. Nah, itu ada beberapa daftarnya, itu sudah ada juga di websitenya BP2MI. Nah, UCB ini bukan lembaga yang menempatkan, karena kita bukan semacam LPK atau seterusnya ya. Kami hanya melatih, kita menyediakan LPK-nya itu ya di asrama, ada juga legal itu kerjasama dengan orang Jepang. Jadi ada PT namanya PT Ishin Indonesia, punya partner yang kami MOU. Kemudian nanti prosedurnya itu akan disupport, dibantu. Jadi adik-adik tidak mengeluarkan biaya visa lagi, tidak mengeluarkan biaya tiket untuk berangkat, tidak mengeluarkan juga biaya untuk tes. Karena untuk berangkat ke Jepang itu ada tesnya lagi. Tes dari Specified Skilled Worker itu ya, SSW itu ya. Ada tes bahasa Jepang, itu harus berada di level berapa ya? Level N2, level sebentar ya. Adanya di level JLPT 4 ya. Iya,
adanya di level JFT Basic level A2 atau di level JLPT level N4. Nah, setelah lulus tes kemampuan bahasa, kemudian melakukan lagi tes kompetensi sesuai bidang yang dipilih. Kalau kita bidangnya care worker, dari situ setelah tes itu adik-adik sudah bisa mendaftar nih ke organisasi penyedia yang tadi saya sebutkan. Untuk paspornya saja yang dibuat sendiri oleh adik-adik itu biayanya mungkin 350 sampai 650 ya, tergantung yang e-paspor atau yang paspor biasa. Kalau e-paspor setahu saya 650 biayanya ya. Nah, itu saja yang dibayar oleh adik-adik. Sisanya semuanya memang dibiayai oleh partner kami ya, oleh perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian mereka adik-adik ini dikirim ke Jepang. Setelah sampai di Jepang, mereka nanti langsung ke fasilitas-fasilitas yang merekrut mereka. Jadi dalam proses adik-adik berkuliah, mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga setelah bahasa Jepangnya udah bagus, itu dilakukan interview lagi. Nah, interview ini oleh beberapa CEO nih, beberapa perusahaan, yaitu 3 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita atau perusahaan partner mereka ya, melakukan interview. Nanti adik-adik ini rumah sakit mana nih yang menerima mereka, atau fasilitas perawatan lansia atau rumah jompo mana nih yang menerima mereka. Nah, setelah itu adik-adik ketika sampai di Jepang itu mereka ke sana. Nah, mereka di sana itu diasramakan, ada yang juga ada rumah disediain, ada juga yang disediakan semacam apartemen. Bukan semacam ya, disediakan apartemen, mini apartemen. Tentunya apartemen di Jepang dia lebih kecil ya. Tidak seperti apartemen di Indonesia mungkin besar-besar karena luas negaranya juga. Di Jepang itu apartemennya dia kecil tapi nyaman, sangat nyaman. Kemudian dikasih biaya untuk hidup awal 1 bulan pertama, biaya hidup. Kemudian dibantu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dia akan belanja makan minum di mana ya, kayak pasarnya di mana ya. Kalau kita ya belanjanya di pasar ya Kak. Jadi di sana untuk belanja di pasar kita kayaknya keluar kota dulu. Nah, kalau di kota biasanya belanjanya di seperti supermarket yang jual-jual sayur. Nah, itu jual-jual sayur, daging, ikan dan seterusnya. Beli di sana. Itu di mana? Itu nanti diadaptasikan. Kemudian misalnya terus dibuka rekening bank. Biasanya sih bank kantor pos ya, dibuka rekening bank. Terus dibantu di mana kalau ada situasi tertentu, evakuasinya kemana. Kemudian dikasih training pelatihan tanggap bencana ya. Kemudian kemudian diajar gimana menggunakan kendaraan itu, pakai bus, pakai kereta api, itu diajar. Jadi kita ketika adik-adik nyampe di Jepang itu tidak bingung-bingung sendiri, tapi semua langsung dibantu. Terus dibantu juga biar bisa dapat KTP sementara, jadi resident card sementara. Nah, kalau udah dapat resident card sementara itu sudah bisa untuk apply ke provider telepon, kayak kalau di Indonesia Telkomsel ya, atau apa lagi, Excel, M3 dan seterusnya. Nah, di sana adalah Docomo. Ya, adalah beberapa di sana mendaftar untuk bisa dapat handphone. Terus nanti setelah itu ke fasilitasnya ya, ke rumah sakit jomponya atau ke rumah perawatan lansia atau memang ke panti jompo ya. Nah, sampai di sana itu kalau di Jepang itu ada beberapa ya untuk lansia. Ada yang memang rumah sakit, ada yang sifatnya dia seperti mirip panti jompo ya, tapi kalau di Jepang itu memang walaupun dia panti jompo, tapi dia seperti mini rumah sakit lah, karena perawatan yang ada di situ juga ada dokternya, ada
ada tenaga rehabilitasinya, ada ahli gizinya, Seperti ada rumah sakit juga iya, ya? jadi ada alat-alat yang membantu ketika dia ya untuk melakukan perawatan ya. Kemudian ada yang rumah singgah sifatnya. Jadi dia lansia dari rumah sama orang-orang sama keluarganya diantar ke rumah singgah ini, ke tempat ini di siang hari ya, jadi pagi dijemput, nanti sore keluarganya sudah pulang, lansianya diambil lagi dibawa pulang. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, itu kita nanti kerjanya di mana gitu. Nah, kemudian nanti ketika mulai bekerja itu kita dikasih mentor. Jadi ada yang mentoring kita satu atau dua orang yang setiap hari pekerjaan kita apa saja yang harus dilakukan tuh ada yang damping yang ajarin. Jadi kita tidak dilepas kamu kerjaan ini ya gini-gini. Tidak. Dan kita bingung-bingung sendiri ya. Kita mau tanya juga susah tidak. Itu sampai di sana itu memang disupport, dibantu. Saya dulu seperti itu. Dan alumni kami udah sekitar 20 orang yang ada di Jepang itu juga seperti itu. Malah ada yang sudah 10 tahun ya alumni kami di sana. Ada 8 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang bilang nggak mau pulang lagi, juga ada yang Sudah nyaman ya Ibu? bahkan teman-teman angkatan saya udah banyak yang nikah dan tinggal di Jepang. Karena sudah nyaman. Karena ketika bekerja di Jepang, ternyata mereka mampu beradaptasi dan mereka ini disupport. Kemudian alumni kami ini juga tidak dilepas begitu saja oleh UCB ya. Kita juga tetap follow up mereka. Kami buat grup WhatsApp atau mungkin grup lain untuk kita bisa berkomunikasi nih di situ. Mungkin ada butuh dukungan apa nih? Adaptasinya gimana? Ada kesulitan apa? Ada yang perlu dia tanyakan atau apa itu di situ semuanya kita bisa saling tahu lah. Kemudian misalnya kalau ada yang ya dalam tanda kutip ya, tapi menurut saya tidak ada. Mungkin dia saya mau kerja di Indonesia, saya mau pulang. Nah, seperti itu kan tidak bisa memutuskan kontrak begitu saja ya. Ada prosedurnya. Dan itu semua dibantu oleh pihak UCB. Kemudian di Jepang itu juga ada ujian kompetensi ya. Ujian kompetensi caregiver. Kalau yang mau tetap kerja di caregiver, perawat caregiver, ada ujian kompetensi caregiver. Ada juga kalau yang mau ikut ujian kompetensi keperawatan juga ada, seperti UKOM ya, UKOM nurse kalau di Indonesia. Kemudian kalau ada bidan juga yang awalnya dia care worker atau caregiver. Kemudian saya mau di bidan, saya mau kerjanya sesuai dengan keilmuan saya bidan. Ada juga ujian kompetensi kebidanan di Jepang. Nah, kalau seandainya lulus itu gajinya sudah gaji pokoknya ya itu sudah minimal 20 ya. Minimal 20. Bahkan salah satu alumni kami yang sudah di Jepang itu gajinya sekarang 28 juta per bulan. Kemudian dia juga sekarang malah sudah jadi ketua tim di sana. Jadi yang penting bahasa Jepangnya bagus, ilmu kita sudah punya. Ilmu yang kita pelajari di UCB dengan yang diaplikasikan di Jepang itu sama ya. Kemudian untuk perawatan lansia kita sudah meningkatkan, ada SKS tambahan di sini untuk penuaan, untuk disabilitas sama demensia itu kita udah tambahin pembelajarannya di Indonesia di UCB. Nah, 3 hal ini yang paling banyak dibutuhkan di Jepang ketika menjadi caregiver nanti. Kemudian di Jepang itu keuntungannya juga adalah ketika mendapatkan bonus itu satu tahun itu 2 kali bonusnya. Jadi ada bonus musim panas, ada lagi bonus di musim dingin. Nah, bonusnya itu sebesar gaji kita lah. Kalau gaji kita misalnya minimal 15, maka di bulan ke-6 itu gaji menjadi 30 yang masuk ke rekening. Di bulan 12 atau bulan berapa ya, saya kurang ini ya, bulan Januari kali ya, itu masuk sama jadi 30 juga ke rekening kita karena ada bonus itu ya. Kemudian di Jepang itu juga memang kita ada potongan-potongan asuransi ya, tapi asuransi kesehatan itu 30-70.
kalau 70%-nya dibayar sama asuransi, kita masih bayar 30%. Tapi kan 70%-nya udah dibayar asuransi. Kemudian ada juga asuransi pensiun. Kalau seandainya kita tidak mau bekerja lagi di Jepang, misalnya setelah 5 tahun, 10 tahun kita ingin pulang ke Indonesia, mau kerja di Indonesia saja misalnya, mau menikah dengan orang Indonesia dan seterusnya, itu juga bisa. Pensiunnya itu kita bisa klaim, kita dapatkan kembali. Jadi seperti itu ya, bisa diambil kembali. Tapi kalau mau tinggal selama-lamanya di Jepang, berarti ketika kita menua, asuransi inilah yang dipakai untuk proses perawatan kita selama menjadi seorang jompo di Jepang. Nah, kalau bekerja di Jepang dan sudah sudah lulus ujian kompetensi, itu kita boleh tinggal selama-lamanya di Jepang. Tapi kalau belum lulus kompetensi, kita 8 tahun lah ya, itu sudah kontraknya, kita udah harus kembali ke Indonesia. Itu paling lama. Kalau tidak lulus ujian kompetensi, ya 8 tahun kita sudah harus pulang. Ya, udah harus pulang ke Indonesia seperti itu. Kalau mau selamanya di Jepang ya lulus Ukom dulu, bisa bawa keluarga di sana, bisa bawa orang tua ya. Karena 1 tahun itu kita dikasih cuti itu 2 minggu. Kemudian kalau bekerja 1 minggu, liburnya itu 2 hari. Ya, libur 2 hari. Kemudian kerja di sana kan shift-shiftan ya. Jadi kalau ada sama lah seperti Indonesia, pagi, siang, sore. Tapi 1 minggu itu kerja sama kayak Indonesia yang 40 jam lah ya. 1 hari 8 jam, istirahatnya 1 jam. Kemudian ada libur 2 hari. Kemudian ada cuti 2 minggu. Saya kira itu sama juga di Indonesia juga seperti itu. 2 minggu itu bisa kembali ke Indonesia. Tiket pulang pergi untuk pertama kita masih dibayarin dulu untuk pulang libur, pulang pergi. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya ya kita sudah bayar sendiri. Saya kira tidak masalah lah. Kita kan terima bonus nih. Bonus juga 1 kali bonus belum habis tuh untuk pulang libur ya. Kemudian kita juga bisa bawa keluarga di sana, bisa menikah dengan orang Jepang juga di sana, ya dan seterusnya lah ya. Untuk makanannya di sana seperti apa, Ibu? Untuk makanan sama saja dengan di Indonesia ya. Orang Jepang itu makan nasi, bukan makan roti. Ya, jadi mereka itu makan nasi. Kalau orang Jepang itu mungkin mirip orang Kupang ya, penikmat daging babi, sehingga memang di sana banyak sekali makanan yang mengandung babi ya. Jadi kalau untuk buat yang beragama Muslim ketika berada di Jepang itu bisa nanti diinfokan kanji, untuk kanji, huruf kanji yang menunjukkan babi itu yang mana, huruf kanji babi. Nah itu kanji babi itu pasti ada di semua pasti ada di makanan yang mengandung minyak babi atau daging babi dan seterusnya. Jadi tapi kalau yang tidak ya makanan di sana sama seperti di Indonesia. Kemudian sayur-sayuran juga sama, kita ketemu kangkung, wortel, bayam, sayur putih, bawang putih, bawang merah, semua sama. Mungkin cabai rawit yang jarang di sana, tapi kita bisa beli di pasar orang Indonesia, dia kirim online lewat kantor pos, itu juga murah meriah. Kemudian beras ya kita bisa beli saja di toko, seperti di pasar swalayan itu. Baik Ibu, kalau misalnya kan kita juga tidak tahu ya, kalau alumni di sana dalam tanda kutip kayak misalnya didapati ada kekerasan begitu, dia mendapatkan kekerasan dari warga sana, itu mau laporannya ke mana? Oh, kalau sebenarnya belum pernah ya kejadian seperti itu, tetapi seandainya ada di tempat kerja nih, misalnya di tempat kerja dia lagi masalah, mungkin ada ketersinggungan, ada istilahnya apa ya kalau orang Kupang ya, sandebatoe seperti itu. Nah itu kita punya di sana itu kita punya partner kerja kita itu dia menjadi support adaptasi di Jepang. Jadi ketika ada masalah, gimana masalah itu bisa diselesaikan, bisa berdamai, ada jalan keluarnya itu dibantu. Dan untuk sampai mulai dari masalah ini diketahui sampai masalah ini terselesaikan,
dan masalah ini terfollow up seperti apa itu dipantau juga oleh pihak UCB seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada masalah ya tidak apa-apa ya dibantu diselesaikan sih. Kalau masalahnya dengan orang luar tempat kerja atau dengan teman-teman yang di sana yang lain, bukan teman-teman ya, masalah sama warga atau tentunya pihak support system ini sama tempat kerja kita, kemudian sama kepolisian setempat itu akan membantu menyelesaikan. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa Jepang itu adalah salah satu negara paling aman di dunia ya. Jadi di Jepang itu jarang sekali ada kekerasan. Orang Jepang itu, saya pengalaman 3 tahun di Jepang, beberapa kali pulang malam menikmati. Di Jepang itu banyak sekali perayaan-perayaan ya, perayaan kembang api, ada banyak lah ya. Ketika saya pulang malam naik kereta, naik bus, di samping saya itu ada orang yang mabuk sangat parah. Tapi dia tidak mengganggu saya. Mungkin dia agak sedikit meracau dan seterusnya, tapi dia tidak mengganggu saya sama sekali. Nah, itu beberapa kali saya temui. Kemudian di Jepang itu, orang Jepang itu kan disiplin ya. Mereka ketika naik bis umum, naik kereta itu mereka biasanya diam. Mereka lebih memilih membaca buku atau tidak, mending tidur deh. Nah, ini menyebabkan ketika dia mabuk pun dia minta, aduh maaf saya ribut, maaf. Padahal dia lagi mabuk. Ya, jadi memang di Jepang itu memang budayanya bagus. Mereka dilatih untuk sebisa mungkin tidak mengganggu privasi orang lain. Jadi jaranglah kejadian-kejadian buruk di Jepang. Saya kira seperti itu. Kemudian kalau di Jepang itu memang kita bisa menikmati ya di kehidupan di sana, karena di sana menyenangkan lah. Okay. Di sana misalnya seperti ada kita kalau ada waktu luang, kita bisa menikmati waktu luang kita dengan menikmati setiap perayaan. Saya pernah ikut maraton Taikai atau lari maraton 10 kilo. Setelah lari maraton makan poteka atau makan semangka sepuasnya. Kemudian pernah ikut maraton, setelah habis maraton makan kue kering sepuasnya. Makan mochi sepuasnya, itu pernah saya beberapa kali ikut minum teh ya. Beberapa kali saya ikut perayaan-perayaan di Jepang, itu luar biasa dan semuanya menyenangkan ya. Selain dari itu ya, Jepang kan negeri yang sibuk ya. Jadi di sana berbelanja juga sangat menyenangkan ya. Jadi kita menikmatilah hidup kita di waktu luang di sana. Dan beberapa negara menjadi mudah diakses. Pergi ke Korea mudah, mau jalan-jalan ke Cina mudah, ke Hawaii juga mudah, uang ada, dekat, seperti itu. Ya kira-kira seperti itu kan. Oke, ini sebenarnya kita masih mau banyak tanya lagi Ibu, tapi buat adik-adik calon mahasiswa yang mau ke Jepang bisa langsung daftar di UCB karena banyak fasilitas dan pastinya akan langsung diterima kerja ya Ibu ya. Iya, nanti mungkin linknya ada di linknya akan mengikuti. Dan terima kasih sudah menyaksikan podcast UCB hari ini. Saya mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih. Bye.